FIH, FASTC, FESC, FAPSIC, FSCAI. Perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia yang akan menyampaikan tata laksana trombosis pada pasien COVID-19 dengan kelainan kardiovaskular. Untuk waktunya 30 menit, Dok. Kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Anom. Selamat siang semuanya. Selamat siang Dr. Nani. Selamat siang. Oke, saya. Silakan. Baik, sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Dok. Tinggal di ya. Baik, suara jelas ya. Jelas. Terima kasih untuk waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kasus, tata laksana kasus sesuai dengan apa yang sudah ada di karena ini bagian dari sosialisasi ya. Oke, sebagai awalnya bahwa patofisiologi trombosis, dan saya yakin sudah dijelaskan sebelumnya, dan koagulasi pada COVID, bahwa walaupun ini penyakit sistem respirasi, namun mempunyai manifestasi ekstrapulmonal ya, akibat respon inflamasi yang berlebihan. Dengan targetnya adalah awalnya endotel respirasi dan melalui reseptor ACE. Namun kita ketahui reseptor ACE itu ada juga di jantung, pembuluh darah, renal, dan cerebri. Sehingga tentunya komplikasinya kita bisa juga akan lihat karena ini pembuluh darah, lebih banyak di vena yang sering dengan di vein trombosis, kemudian bisa terjadi embolisasi menjadi pulmonary embolism, kemudian juga injury dari miokard dan stroke. Mungkin di sini kemarin waktu pertemuan pertama saya ditanyakan ada pertanyaan mengenai akut limb ischemic. Jadi mungkin memang ada kejadian akut limb ischemic lebih tinggi pada populasi COVID, namun karena pada kesempatan ini topik yang akan dikonsentrasikan adalah pulmonary emboli dan DVT dan myocardial injury sesuai dengan sosialisasi yang kita lakukan. Jadi yang terjadi di sini karena pada organ-organ atau pembuluh darah tersebut itu mengakibatkan kerusakan endotel ya, sehingga dengan terjadi tromboinflamasi dan kerusakan jaringan secara langsung. Itu secara patofisiologi garis besarnya. Tentunya pas saat menerima pasien dengan COVID, kita perlu stratifikasi mengenai severitasnya. Ya. Severitasnya bisa ringan, sedang, berat, dan kritis. Yang sedang ditandai dengan ada tanda klinis pneumonia, namun belum ada tanda-tanda distres napas atau kecepatan napas di atas 30, atau saturasinya masih di atas 93%. Dan yang kritis bila sudah tidak terjadi ARDS, di mana rasio dari PaO2 FiO2-nya kurang dari 300. Dan pada pasien yang sedang berat, mungkin secara rutin itu merupakan indikasi pemberian antikoagulan, ya. Yaitu dosisnya seperti yang ada di bawah sini, 1 kali 0,4 dan antiretroviral heparin, bisa enoxaparin, fondaparinux maupun enoxaparin. Sedangkan bila pasiennya sudah masuk ke ARDS atau lebih berat lagi, bahkan shock, kita perlu mengekskalasi dosisnya, yaitu menjadi enoxaparin 2 kali sehari, dengan fondaparinuxnya 2 kali setengah tetap ya, dan heparin infusionnya low intensity. Yang dimaksud low intensity di sini ini berdasarkan creatinine clearance ya. Jadi kalau creatinine clearance-nya di bawah 30, kita memberikannya 7.500 3 kali sehari subkutan. Sedangkan kalau dengan berat badan yang berlebih, kita bisa memberikan hingga 10.000 unit 3 kali sehari, ya, bukan 50.000 unit, maaf. Sedangkan untuk yang berat badan dikurang
60 tetap pemberiannya sama dengan pada pasien yang berat badannya lebih. Yang batasnya ada 120 kilo ya. Kalau di atas 120 kilo kita berikannya 10.000 unit. Jadi pada algoritmenya, pada pasien yang confirm COVID, kita perlu mengkonfirmasi tadi severitasnya, karena pemberian dari antikoagulan berdasarkan severitas COVID. Ya, karena patofisiologinya bahwa tromboinflamasi, sehingga pada pasien yang kriteria masuk kriteria sedang sudah ada pneumonia, itu memerlukan antikoagulan. Kemudian juga di sini bila salah satu dari atau pasien tersebut tidak termasuk pasien yang moderat atau sedang, namun pada pemeriksaan di dimer PT ini memanjang, maka pasien perlu dilakukan pemberian profilaksis LMWH, antikoagulan, atau juga diobservasi mengenai darahnya dengan indikasi transfusinya yang ada di kotak merah. Ya. Selanjutnya mengenai tromboemboli vena. Jadi prevalensi terkait keparahan umumnya terjadi derajat pada yang kritis, pasien-pasien yang kritis, dengan insidence bervariasi antara 17 sampai 47% pada pasien ICU ya. Kemudian faktor risiko utamanya karena satu dia udah kalau yang kritis terjadi imobilisasi, kemudian akut inflammatory disease status ya, kemudian juga ada hipoksia, ditambah lagi secara patologi kita tahu terjadi kerusakan dan aktivasi sel endotel berdasarkan respon tromboinflamasinya. Embol pari dapat ditemukan tanpa adanya DVT, tidak selalu didahului dengan DVT pada pasien COVID. Kemudian stratifikasi risiko dengan skor PA2 untuk menilai risiko terjadinya koagulasi, kemudian juga improve score untuk menentukan apakah ini akan mempunyai risiko tinggi untuk terjadi perdarahan. Jadi sebagai contoh kasus, itu laki-laki 43 tahun datang dengan kondisi COVID yang kritis karena ARDS berat dengan PaO2 dan rasionya 87,5, jadi di bawah 100 ya ARDS berat. Keluhannya dyspnea effort, kemudian dengan faktor risiko hipertensi, dislipidemia, dan perokok. Presentasi klinisnya, kalau dari segi oksigenasi, saturasi awalnya 76%, dari sisi sirkulasi, tekanan darah 138/88 dengan RR 22. Akralnya hangat dan belum terjadi gangguan perfusi pada pasien ini. Kemudian dari segi inflamasi dengan CRP 206, procalcitonin 0,7, NRR 0,9, dan leukosit 10.170 dengan segmennya 8.000 ya, 8.200. Dan untuk koagulasi di dimer sendiri sudah 970 dengan trombosit 199. Kalau kita lihat di ronsennya itu ada corakan kasar di basal ya, kedua basal dan bahkan di mid lapangan paru ya. Dengan diagnosa kritis, tentunya pemberian antikoagulan langsung pada dosis kritis ya, yaitu enoxaparin 2x4 subkutan atau dengan heparin infusion dengan target INR 1,5 sampai target APTT 1,5 sampai 2. Dan kalau kita lihat dari segi pasiennya untuk stratifikasi PA2-nya, mungkin skornya 7 ya, jadi cocok memang perlu antikoagulan seperti yang direkomendasikan. Walaupun untuk pasien COVID, sekali lagi bahwa pemberian antikoagulan berdasarkan status COVID-nya ya.
Sedangkan untuk perdarahan, improve skor 7, itu interpretasinya bila skornya di bawah 7 terjadi perdarahan, resiko perdarahannya rendah. Sedangkan di atas 7 terjadi peningkatan resiko perdarahan. Tentunya pada pasien ini skornya 7. Namun mengingat pasien kondisinya kritis dan usianya masih muda, maka sebenarnya pemberian dari antikoagulan pada kasus ini diserahkan pada DPJP ya, karena dia yang akan menimbang risiko perdarahan dan benefit dari pemberian antikoagulannya. Pada pasien ini kami anggap karena juga batas-batas ya 7, maka kami tetap memberikan antikoagulan dengan dosis enoxaparin 2 kali 0,4. Jadi mungkin ini adalah yang dapat menimbulkan dilema pada pasien pada praktek klinisnya. Bila perdarahannya tinggi, dan tentunya ini panduannya dibalikan ke penilaian klinis ya. Kalau kita lihat pada pasien-pasien yang datang dengan severe COVID, itu biasanya akan terjadi komplikasi berdasarkan inflamasi phase-nya. Itu biasanya terjadi komplikasi dengan inflamasi phase yang tinggi, komplikasinya mulai timbul, komplikasi-komplikasi yang pada pasien COVID, seperti tadi sampaikan akut pulmoner emboli, myocardial injury, stroke, bahkan venous thromboemboli ya. Jadi terjadinya biasanya pada hari ke-10 setelah onset ya, setelah onset. Seperti dan pasien ini pada hari ke-14 setelah simptom dalam ventilasi mekanik tiba-tiba terjadi desaturasi dengan saturasi 75% dengan fractional 140 dengan tekanan darah yang turun. Dan DIC score 3. Tentunya kejadian yang sudden onset penurunan hemodinamik dan juga oksigenasi, kita perlu mengidentifikasi etiologinya ya. Kita tahu tentunya yang kita harus singkirkan satu, apakah ini perburukan sepsis atau akut pulmonary emboli atau shocknya ini karena masalah cairan. Tentunya satunya yang pertama kita lakukan adalah mengkonfirmasi dengan EKG. Karena satu, ini hari ke-14, tentunya ini adalah fase-fase di mana kita ketahui setelah onset inflamasi yang tertinggi. Sehingga pada saat-saat inilah komplikasi yang sudah banyak dilaporkan, perlu kita singkirkan kemungkinan yang paling, mulai dari yang paling tinggi mortalitasnya hingga yang paling rendah ya. Namun pada keadaan ini tentunya ini shock dengan desaturasi. Pemikiran pertama yang harus disingkirkan adalah satu, apakah ini terjadi myocardial injury atau terjadi masalah di jantungnya, apakah ada serangan jantung atau masalahnya justru masalah di parunya, terjadi akut pulmonary emboli. Tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu minimal melakukan pemeriksaan EKG. Satu, EKG mungkin untuk mencari apakah ada tanda-tanda iskemia atau bahkan injuri pada miokard dengan melihat segmen ST-nya. Kemudian kedua, apakah ada tanda-tanda akut pulmonary embolism, di mana tanda khasnya yaitu adanya right axis deviasi, kemudian adanya S di 1, gelombang S di 1, jadi kita ngelihat gelombang QRS-nya, kemudian adanya gelombang Q di 3.
S1 Q3 T3 ya. T3 biasanya T-nya inversi, cuman pada pasien ini tidak. Cuman yang ada right axis deviasi S1 QT T3. Tergantung dari availabilitas yang ada, tentunya kita perlu mengkonfirmasi diagnostik pada pasien ini ya. Cuman dari hasil klinis dan EKG ini mengarah suatu kejadian pulmonary emboli akut yang bisa menjelaskan penurunan saturasi secara tiba-tiba dan peningkatan heart rate dan juga penurunan tekanan darah. Sehingga ini merupakan isu isu bila terjadi akut pulmonary emboli ini areanya luas yang terimpact ya, karena terjadi desaturasi dan juga hipotensi. Itu kalau kita lihat di sini bahwa dari echo, bila ini akan sangat mudah didiagnosa bahwa terjadi adanya McConnell sign ya. Itu adalah tanda akut di mana ada akinesia di mid free wall, akinesianya di mid free wall-nya tidak bergerak, justru yang aktif di bagian apex-nya ya. Itu merupakan salah satu McConnell sign yang menandakan adanya peningkatan tekanan di RV secara akut, sehingga ini menjadi satu sign bahwa ini kemungkinan besar adalah akut pulmonary emboli. Terus yang kedua, tentunya golden standardnya ditemukan emboli. Di sini kita bisa lihat terdapat dilatasi main pulmonary artery, RPA dan LPA. Kemudian tidak terlihat trombus yang masif di sentral ya. Ini pulmonary-nya. Tidak terlihat adanya trombus. Kemudian justru terlihat adanya pulmonary di cabang segmental ya. Dan berikutnya kita perlu juga mengkonfirmasi adanya sumber, karena pada pasien COVID akut pulmonary emboli bisa terjadi tanpa atau dengan adanya deep vein thrombosis. Pada duplex sonografi femoralis kita bisa lihat bahwa ada trombus ya. Ini gambaran trombus pada vena. Dan ini tanpa kontras kita bisa lihat bahwa di dinding pembuluh darahnya ada gambaran ekoik ya. Oke, trombusnya menempel di pinggir vena dan kita juga bisa lihat sebenarnya sini ada sheath vena ya. Karena pasiennya saat itu mendapat vena dalamnya dari femoral. Jadi pada pasien COVID, perbedaan pasien COVID dengan pulmonary emboli dan COVID tanpa pulmonary emboli dan juga non-COVID, kita bisa lihat bahwa dari segi incidence, pasien COVID, kejadian pulmonary embolinya 9 kali lebih tinggi dari populasi umum. Kemudian faktor resikonya biasanya yang COVID itu ada nyeri dada dan kaki bengkak dan nyeri, kemudian juga di dimernya di atas 1000 ya. Kemudian untuk clinical karakteristiknya manifestasi dari lung interstitial gland glass dari chest X-ray dan PE restricted to segmental or subsegmental pulmonary artery. Jadi cocok ya. Ini lebih ke arah distal, bukan di main pulmonary. Sedangkan pada pasien non-COVID, trombusnya itu involve-nya biasanya di main pulmonary artery. Sehingga dalam segi penanganan, bila di main pulmonary artery, kita memerlukan tindakan intervensi yang invasif ya. Dan untuk yang segmental, mungkin tindakan invasif akan tidak terlalu beneficial buat pasien tersebut. Namun dari segi mortalitas, bahwa pasien yang
mengalami COVID, ya, itu dibanding populasi umum itu risiko kematiannya 2 kali lebih tinggi. Ya, risiko kematiannya 2 kali lebih tinggi. Sedangkan untuk kematian rumah sakit, sepertinya pasien dari laporan ini COVID yang tanpa PE dengan PE, mortalitasnya walaupun lebih tinggi, namun tidak berbeda bermakna. Oke, selanjutnya menyampaikan komplikasi jantung pada COVID-19. Pada trombofilaksis DVT, ya, trombosis karena gangguan koagulasi, trombofilaksis DVT. Biasanya penggunaannya bisa levodopa heparin bila sudah terjadi DVT, ya. Tidak diperlukan monitoring laboratorium. Sedangkan modifikasi heparin berdasarkan IPTT, ya. Ini adalah dosis adjustment-nya untuk pasien-pasien yang mengalami DVT. Sehingga pasien yang sudah terjadi makrotrombosis, maka durasi pemberian antikoagulannya 3 sampai 6 bulan. Sedangkan untuk yang tidak ada bukti makrotrombosis seperti DVT maupun akut emboli, tentu pasca perawatan atau konversi tidak ada indikasi pemberian pemberian antikoagulan pasca perawatan. Jadi komplikasi jantung pada COVID ini trombosis bisa DVT, emboli, stroke, ACS atau DIC. Bahkan mungkin yang air-air ini kita lihat, saya rasa di harapan kita sendiri juga baru setelah bulan Juni ini kita lihat beberapa komplikasi akut iskemik, ya, yang pada tahun 2020 kita belum lihat. Komplikasi jantung lainnya cakup hipertensi, cedera miokard, dan gagal jantung. Kalau kita lihat komplikasinya, yang utama adalah myocardial infarction risk, ya. Bisa menyebabkan resiko gagal jantung juga dengan myokarditisnya, kemudian bisa menyebabkan aritmia. Jadi perlu risk monitoring, ya, karena komplikasi jantung yang ini akan meningkatkan mortalitas, meningkatkan kebutuhan ICU, dan juga meningkatkan biaya perawatan. Jadi myocardial injury itu merupakan kita deteksi dengan peningkatan enzim jantung, ya. Dan ini terjadi bisa karena obat, cytokine storm, myokarditis, akut coronary syndrome, ya, dan atau infiltrasi virus secara langsung ke otot jantung. Jadi kalau kita menemukan troponin, peningkatan troponin atau enzim petanda enzim jantung lainnya, nah, maka ada beberapa hal kemungkinannya, ya, tidak selalu melulu bahwa masalahnya serangan jantung. Dan ini juga berhubungan dengan durasinya pada fase inflamasi yang lagi tinggi-tingginya, ya. Jadi kurang lebih ya hari ke-10 dengan plus minus 5 hari. Sekarang bagaimana Anda memantau pemantauan cedera miokard? Apakah semua pasien perlu dilakukan pemantauan cedera miokard? Untuk memastikan pasien tersebut perlu pemeriksaan troponin secara rutin atau tidak, ya. Tentunya ada kelompok pasien yang mempunyai resiko tinggi untuk terjadi cedera miokard, yaitu pasien yang usianya 56 sampai 74 atau pasien dengan komorbid salah satunya hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit jantung sebelumnya. Jadi pada populasi pasien tersebut maka perlu pemantauan secara ketat. Sehingga kita menganjurkan bahwa selalu dilakukan cek EKG, ya, pemeriksaan EKG. Kita harus waspada
keterlibatan cedera miokardium. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan troponin stroke atau CKMB ya. Dan untuk untuk mempermudah kita nanti dalam hal tata laksana atau menentukan atau menegakkan diagnosa, maka ada baiknya secara rutin dilakukan pemeriksaan enzim untuk kelompok pasien yang memenuhi salah satu kriteria ini. Karena bila nantinya ada peningkatan enzim, kita perlu menentukan apakah peningkatannya tersebut merupakan peningkatan yang bermakna atau tidak. Jadi kapan peningkatan enzim itu dianggap bermakna bila kadar enzimnya meningkat lebih dari 20% dari pemeriksaan pertama. Atau alternatifnya kita perlu melakukan pemeriksaan serial ya, enzim secara serial saat pasien ada keluhan atau kecurigaan secara klinis. Jadi bila terjadi peningkatan bermakna, dari awal sudah meningkat, terus meningkat lagi lebih dari 20%, maka kita harus bedakan apakah itu merupakan cedera miokard akut atau cedera miokard, maksudnya cedera akibat iskemik atau cedera akibat non-iskemik. Atau peningkatan itu sudah berlangsung secara kronis, berarti ada peningkatan enzim di awal, namun saat di serial tidak terjadi peningkatan atau penurunan secara bermakna. Menentukan ini merupakan penyebabnya iskemik atau non-iskemik, ini menjadi sangat penting karena akan ada perbedaan tata laksana. Ya. Kalau ini penyebabnya iskemik, tentunya tata laksananya harus sesuai dengan infak miokard, tata laksana infak miokard. Sedangkan kalau cederanya non-iskemik, kita perlu pastikan apakah ini menyebabkan gagal jantung atau tidak. Ya. Tentu penegakan diagnosanya, ya yang kita ketahui salah satu komplikasinya adalah miokarditis. Sekarang gimana kita membedakan antara infak miokard akut atau miokarditis? Infak miokard akut ini penyebabnya iskemik, ya, injuri miokard yang bisa akibatkan oleh iskemik, sedangkan miokarditis adanya peningkatan enzim jantung yang akibatnya non-iskemik. Jadi secara klinis perbedaannya satu, yang infak akan ada nyeri dada yang tipikal biasanya, tipikal angina, yaitu dengan sifatnya tumpul dengan penjalaran, sedangkan yang miokarditis itu biasanya tidak khas keluhannya di dada. Kemudian kardiak enzim sama-sama akan meningkat ya, sama-sama akan meningkat. Dan ini biasanya kejadian infak miokard tadi biasanya di fase-fase yang inflamasinya tinggi, sedangkan miokarditis rata-rata di hari kelima perawatan rumah sakit. Infak miokard akut akan terjadi peningkatan natriuretik, sedangkan miokarditis peningkatan natriuretiknya tergantung seberapa berat miokarditisnya. Kalau sampai terjadi gangguan fungsi jantung, maka akan meningkat juga natriuretik peptide-nya. Sedangkan di dimer keduanya meningkat. Untuk elektrokardiografi, peningkatan perubahan ST segmennya biasanya regional ya, regional. Sedangkan untuk miokarditis, biasanya kita temukan bahwa perubahan segmen ST, baik itu depresi maupun elevasi, itu difus. Jadi difus di sini hampir di seluruh lead ya. Sedangkan untuk ekonya, kita akan lihat bahwa abnormalitas pergerakan dindingnya, jantungnya secara umum akan, kalau infak miokard akut pasti ada gangguan wall motion yang regional. Sedangkan untuk miokarditis umumnya adalah gangguannya global, walaupun bisa juga regional, tapi secara umum gangguannya global. Jadi pegangannya kalau sudah ketemu
gangguan secara regional, maka ini penyebabnya iskemik, ya. Dengan tata laksana harus sesuai dengan infak miokard. Baik, tentu pemeriksaan eko sangat membantu di sini, ya. Terapinya yang non sindrom koroner akut adalah antiviral, ya, kemudian ACE inhibitor, kemudian juga tata laksana cytokine storm sesuai nanti akan disampaikan, ya. Kemudian juga mungkin tambahannya bisa diberikan kolisin. Cedera miokardium ST elevasi, revaskularisasi segera, ya. Kalau EKG-nya ST elevasi. Sedangkan kalau non ST elevasi, revaskularisasi sesuai risk stratifikasi. Tentunya juga mempertimbangkan kemampuan setempat dan APD-nya, ya. Jadi sebagai ilustrasi kasus, ini ada 2 pasien, satu usianya 39, yang satu usianya 50, namun dua-duanya ada faktor resiko diabetes. Kemudian ada hipertensi dan juga yang satu sudah ada penyakit jantung koroner. Kalau kita lihat di sini onset COVID-nya hingga presentasi untuk kasus yang pertama yang usia 39, kita bisa lihat bahwa ini sudah masuk resiko tinggi untuk terjadinya cedera miokard berdasarkan panduan tadi, ya. Karena ada DM walaupun usianya belum menyampai usia 50-an, ya. Di sini kita lihat pada hari ke-10 datang dengan keluhan angina kasinfak. Jadi yang awalnya isoman, jadi mungkin COVID-nya ringan atau sedang, namun pada hari ke-10 terjadi tiba-tiba ada keluhan tidak ada kasinfak. Dengan oksigenasi yang oke dan juga kebetulan pas saat bukan kebetulan, untungnya saat kejadian aritmianya sebagai komplikasi infak itu terjadinya di saat pasien sudah ada di IGD, sehingga dapat dilakukan resusitasi dan selanjutnya intubasi untuk persiapan revaskularisasi. Sedangkan untuk pasien yang kedua, itu pasien admisinya hari ke-7 ke rumah sakit. Dengan keluhan utamanya sesak napas, kemudian desaturasi dengan gejala-gejala COVID yang khas. Saat itu pasien datang dengan ARDS berat juga, ya. Jadi ini presentasi datangnya ke IGD karena sesak berat dengan ARDS, ya. Sedangkan kasus pertama datangnya langsung dengan STEMI, namun kalau kita lihat dari segi onset kejadiannya hari ke-10 juga. Kalau ini setelah hari ke-7 dirawat dan hari ke-14 setelah onset atau hari ke-7 perawatan, pasien tiba-tiba mengeluhkan nyeri ulu hati dan berkeringat. Sehingga keluhan tersebut, karena ini di fase inflamasi yang tinggi, kita tentunya harus memastikan apakah menyingkirkan komplikasi yang sering terjadi pada COVID pada fase inflamasi yang tinggi, selain masalah yang ada di parunya. Pada saat yang bersamaan kita lihat bahwa monitornya juga terjadi AV block. Kadang-kadang diawali dengan first degree, tapi akhirnya menjadi total AV block. Kalau kita lihat risk trombosis pada pasien ini, tentunya pasien pertama karena datangnya STEMI, kemudian perlu dirawat, kita pakainya tentunya tadi setelah penggunaan antikoagulan ini tentunya pada pasien STEMI dilakukan setelah revaskularisasi untuk menentukan antikoagulan dengan dosis apa yang perlu diberikan pada pasien. Ya. Untuk pasien yang pertama itu datang dengan skor 8, ya. Sedangkan pasien kedua skornya 2, ya.
Sedangkan untuk improve skornya, pasien pertama skornya 6 dan yang kedua 7. Jadi ini yang lebih umurnya di 50-an punya skor 7 dengan peningkatan resiko perdarahan. Jadi udah mulai meningkat resiko perdarahannya, tapi belum terlalu tinggi ya. Untuk trombofilaksis untuk COVID-nya tentu disesuaikan dengan trombofilaksis atau antikoagulan pada pasien ini yang dengan presentasi serangan jantung, kasus pertama datangnya dengan STEMI, tentunya selanjutnya kita mengikuti dengan severitas dari COVID-nya. Ya, sehingga pasca revaskularisasi kita berikannya dengan dosis enoxaparin 1 kali 0,4. Walaupun pasien ini terintubasi, namun intubasinya ini bukan karena severitas dari parunya, namun karena pasien mengalami kongesti karena gagal jantungnya dan juga gangguan iramanya yang menyebabkan pasien terjadi ventricular fibrillasi. Sedangkan untuk pasien yang kedua, ini ARDS-nya ini berat, maaf ini berat berarti ini harus 2 kali 0,4 ya. Sedangkan untuk kasus yang kedua, pneumonia-nya berat dan saat itu mengarah ke sepsis ya. Maka enoxaparinnya sesuai dengan dosis yang kritis ya, diberikan 2 kali 0,4, kalau fondaparinux 2 kali 4 ya. Jadi untuk kasus pertama dilakukan revaskularisasi primary PCI, kemudian setelah hanya dalam 24 jam sudah berhasil diekstubasi dengan pompa yang performa pompa yang preserve. Sedangkan pasien yang kedua hari ke-14 terjadi dilakukan revaskularisasi juga dengan pompanya yang turun ya, dan juga ada efusi perikard. Ini hasil akhirnya kita bisa lihat bahwa pada keduanya ini hanya dilihat bahwa trombusnya itu beban trombusnya tinggi. Di sini kita lihat trombusnya juga besar, sehingga selain pemberian antikoagulan enoxaparin, pasien ini juga ditambahkan dengan GP2B3A ya. Jadi tentunya pemberian ini berdasarkan diskresi dari operatornya, dan juga ini yang banyak juga ditambahin GP2B3A karena pengalaman dari populasi umum yang mengalami STEMI dengan non-COVID. Oke, jadi rangkuman pasien pertama COVID-nya ringan, pasien kedua COVID-nya berat, kedua-duanya mempunyai faktor resiko untuk kejadian injury miokard dan kejadian komplikasi. Ya, gimana Pak? Udah habis ya waktunya? Iya, betul dok. Ya, ini tinggal satu lagi kayaknya slide-nya. Oh, belum. Oke. Jadi mungkin saya persingkat aja. Intinya bahwa dari pengalaman kami bahwa pasien yang COVID itu sebagian besar mempunyai faktor risiko diabetes, ya. Kemudian juga pada STEMI ya, yang mengalami STEMI COVID yang mengalami elevasi dibanding dengan STEMI yang non-COVID. Jadi STEMI non-COVID dibanding STEMI COVID ya. Kejadian cardiac arrest-nya pada yang COVID akan jauh lebih tinggi ya. Hampir berapa kali Pak? Hampir 4 kali lipat dan 2 kali lipat untuk kejadian cardiogenic shock-nya. Kemudian juga mortalitasnya. Mortalitasnya pada pasien STEMI yang COVID akan 2 kali lebih tinggi dari pasien yang non-COVID. Jadi sebagai rangkuman, trombosis merupakan manifestasi COVID, kemudian trombosis akan memperberat komplikasi dan mortalitas. Ada DVT, emboli paru, dan juga cedera miokard.
tata laksananya antikoagulan, tentunya ada dosis prevensi dan dosis terapeutik. Dosis terapeutik ini bila sudah terjadi makrotrombosis, yaitu di vein trombosis, akut pneumonia dan infak miokard. Jadi sepengetahuan kami belum ada RCT atau yang besar untuk pemberian timing, dosis, dan choice serta durasi untuk pasien yang COVID ya. Jadi lebih banyak pada clinical judgment. Dan pada intinya dosis terapeutik dari antikoagulan diberikan bila sudah ada bukti makro trombus ya, seperti DVT atau akut pulmonary emboli atau bahkan juga ALI. Demikian, terima kasih. Maaf kelewat ya waktunya. Baik, Dokter. Terima kasih atas paparannya yang sangat komprehensif. Mungkin nanti kita lanjutkan di sesi diskusi ya, Dok. Mohon dapat tetap join. Ya, terima kasih. Kita kini beralih ke narasumber kedua. Menyapa Dr. Faisal. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, Dok. Nah, jadi untuk materi kedua ini ada Dr. Faisal, spesialis anestesi konsultan intensive care, yang akan membawakan tata laksana pasien kritis COVID-19, terapi oksigen, dan farmakologi. Untuk waktunya kami persilakan, Dok. Izin share ya. Silakan, Dok. Baik, apa sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira ini sesi yang terakhir, dan pada sesi ini saya akan membawakan sedikit mungkin refreshing bagi kita semua, ya. Sampai di mana tata laksana pasien kritis COVID-19 dari perspektif terapi oksigen dan beberapa farmakologi. Dan saya kira sudah banyak tadi dibahas ya, baik dari Pak Di, pulmonologi, dan sudah dari Perki juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pasien COVID-19. Nah, oleh karena itu beberapa poin terkait dengan pasien kritis COVID-19. Nah, saya mencoba membawa kita berdiskusi pada siang hari ini pada permasalahan-permasalahan yang sering kita dapati pasien COVID-19 yang berada dalam pasien kritis. Nah, ini adalah publikasi di awal tahun 2020. Jadi ada beberapa karakter atau deskripsi karakteristik pasien-pasien yang mungkin sampai di perawatan intensif dengan potensi permasalahan yang mungkin terjadi pada pasien dengan COVID-19. Nah, kalau data yang ditampilkan ini pada data-data awal disampaikan bahwa pasien-pasien kritis COVID-19 yang berpotensi menuju pada kematian itu disebabkan oleh karena beberapa masalah ya. Di antaranya adalah pasien COVID-19 yang berkembang menjadi shock. Hal-hal ini mungkin jadi shock sepsis. Ini juga menjadi permasalahan yang mungkin menjadi penyebab kematian daripada COVID-19. Disampaikan juga tadi oleh Dr. Rapsa, di mana potensi juga terjadinya karena mekanisme COVID-19 terjadi acute cardiac injury. Yang ketiga adalah karena terjadinya aritmia. Banyak patogenesis yang mengarah ke sana. Dan salah satunya juga karena adanya trombosis. Ya. Dan yang paling banyak kita temukan adalah pasien COVID-19 dengan manifestasi paru, di mana berkembang menjadi masalah paru yang berat atau ARDS. Nah, inilah kira-kira yang menjadi permasalahan-permasalahan yang mungkin kita akan dapat pada pasien-pasien COVID-19 yang menuju ke dalam fase kritis. Nah, tentu semua ini mempunyai pendekatan yang atau tata laksana penguatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya mencoba melihat ya dasar-dasar yang menjadi patogenesis pada pasien COVID-19. Karena dari sudut pandang inilah kita mencoba melakukan beberapa intervensi sehingga kita bisa memberikan outcome yang baik pada pasien-pasien yang tentunya masuk ke dalam fase
berat dan kritis ini. Nah, salah satu sudah saya sampaikan tadi bahwa pasien COVID-19 dengan masalah paru ini itu bermanifestasi sebagai ARDS. Saya yakin bahwa kita sudah mengenal itu ARDS dari sejak dulu ya, bahwa ini yang sering menyebabkan masalah paru ya. Kita temukan pada pasien-pasien sepsis, kita temukan pada pasien-pasien yang trauma, kita temukan ada pasien-pasien juga yang ARDS yang tidak disebabkan oleh masalah paru. Nah, termasuk juga pada COVID-19 ya. Pada awal-awal COVID-19 kita beranggapan bahwa ARDS yang pada pasien dengan COVID-19 ini dengan gejala klinis, dengan gambar radiologis itu sama dengan ARDS secara umum. Tetapi rupanya selama perjalanannya dan setelah 1 tahun kita melakukan tata laksana dan melihat beberapa evidence dan bukti-bukti, ternyata perjalanan klinis COVID-19 ini mempunyai karakter yang spesifik meskipun dengan manifestasi ARDS. Jadi dia relatif berbeda dengan ARDS secara umum. Nah, sehingga gambaran ARDS pada COVID-19 ini kita bagi atas 2 kelompok ya. Ada kelompok yang 2PL atau low elastance, high compliance, ataupun manifestasi COVID-19 dengan high elastance dengan low compliance ya. Nah, kalau secara sederhananya kita lihat, mungkin di gambaran CT scan begini ya. Jadi pada low elastance itu gambaran infiltrat atau ground GGO-nya itu masih tipis atau sedikit. Dan pada pasien yang COVID-19 yang ARDS dengan gambaran radiologi yang GGO atau infiltrat yang sudah sangat luas. Nah, kalau secara klinis kita lihat, pasien-pasien yang begini ini gambarannya mungkin akan masuk ke ruang intensif dengan kondisi yang relatif baik ya. Mungkin pola napas masih baik, kesadaran masih baik, tetapi SpO2, oksigenasi juga turun ya. Demikian. Tapi sebaliknya pada pasien-pasien yang begini akan kita lihat dengan pola napas yang mungkin sudah megap-megap, meskipun masih sadar, dan juga manifestasi gangguan oksigenasi ya. Nah, kalau kita lihat ini sama-sama ya menyebabkan SpO2 rendah. Ini juga SpO2 rendah. Jadi 2 gambaran klinis ini menyebabkan patogenesis yang begini. Intervensi kita mungkin akan bervariasi pada pasien-pasien yang sama-sama indeks oksigenasi yang berat. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat ternyata ARDS pada COVID-19 ini berbeda secara umum dengan ARDS secara umum ya. Nah, kalau kita lihat secara dari onset ya, pasien-pasien COVID-19 yang menjadi gangguan oksigenasi yang masuk ke ICU ya, itu 8 sampai 12 hari. ARDS secara umum itu kriteria ARDS itu pasien yang respiratory distress itu di bawah 1 minggu dari onset. Nah, jadi onset dia sedikit lebih lambat ya. Dan mungkin inilah yang mendasari kenapa muncul beberapa gejala klinis yang cukup khas pada COVID-19. Salah satu yang cukup populer kita dengar itu adalah happy hypoxemia. Nah, mungkin karena masih ada kompensasi tubuh dengan berbagai mekanisme, ya, sehingga pasien-pasien COVID-19 meskipun dengan indeks oksigenasi rendah, tetapi manifestasi klinis masih kelihatannya belum terjadi hipoksemia. Ya. Mungkin masih sadar, tetapi oksigenasi kalau kita ukur secara objektif masih rendah. Nah, oleh ini tadi saya sampaikan ada low compliance, ada high compliance. Nah, demikian juga bervariasi dari indeks oksigenasi yang berbeda ya. Sedang ringan, sedang dan berat. Di perbedaannya begini. Nah, hal yang berbeda adalah dengan perjalanan klinis demikian, manifestasi klinis demikian dengan indeks severity yang berbeda, sehingga pada penanganan pasien-pasien COVID-19 lebih mengutamakan pada level terapeutik oksigen. Sehingga sekarang pasien COVID-19 ini
memberikan hasil yang lebih baik bila kita lebih mengedepankan terapi oksigen eskalasi ya, sampai ke high flow nasal oksigen terapi. Kalau manajemen sepsis atau ARD secara umum, maka early intubasi itu menjadi poin yang cukup penting ya, di mana semakin cepat memberikan oksigenasi dengan ventilator memberikan hasil yang lebih baik. Nah, tetapi dengan COVID-19 ini, dengan eskalasi terapi sampai ke high flow nasal oksigen, pada kasus sedang maupun sampai berat, itu memberikan juga hasil cukup baik tanpa melakukan keterlambatan melakukan intubasi dan ventilasi mekanik. Nah, oleh karena itu ya, dengan pemahaman yang baik ini ya, dengan early identifikasi ARDS dengan treatment yang proporsional ya, individualized mungkin, precise treatment ini, yang mana pasien yang cocok diberikan eskalasi terapi, dan yang mana pasien yang cocok secepatnya kita lakukan ambil alih intubasi dan ventilasi mekanik. Ini menjadi pilihan yang penting atau keputusan yang penting untuk klinisi yang berhadapan dengan pasien-pasien kritis COVID-19. Nah, patogenesis yang lain lagi yang cukup banyak kita dapati pada pasien COVID-19 adalah manifestasi daripada badai sitokain. Ya. Mungkin tidak muncul dengan gejala respiratorik yang berat, tapi muncul dengan manifestasi yang lain, ya. Seperti disampaikan tadi oleh Dr. Dapsa, ya. Mungkin miokarditisnya, mungkin aritmianya, dan mungkin multi organ dysfunction syndrome yang lain, yang juga bisa menyebabkan keadaan kritis hingga kematian. Nah, poin ini juga menjadi hal yang krusial juga. Patogenesis ini perlu kita intervensi juga sehingga memperbaiki kondisi pasien. Di samping dengan terapi oksigen yang kita berikan. Nah, ini tadi aritmia saya kira sudah disampaikan bahwa di luar dari faktor respiratori, kardiologi, gangguan aritmia sekalipun juga ya, ini bisa mengindus suatu kematian. Nah, ternyata ini juga berkorelasi dengan kejadian infeksi dan inflammatory disease yang terjadi. Nah, bagaimana dengan mediator inflamasi? Ya, sudah banyak data-data berikan bahwa umumnya pasien-pasien yang COVID-19 dengan manifestasi berat menuju kritis ini disertai dengan peningkatan sitokain pro-inflamatori ya, dan rupanya yang banyak terjadi peningkatan yang signifikan itu adalah interleukin 6. Sehingga beberapa hal di mana kita bisa mengontrol peningkatan ya, fluktuatif daripada interleukin ini bisa mengurangi beratnya inflamasi sehingga manifestasi kritis itu bisa berkurang. Nah, patogenesis yang lain lagi yang cukup mendasar pada pasien kritis adalah adanya koagulopati ya, adanya endotelitis sehingga mewujud trombosis ya. Dan trombosis ini bisa terjadi di beberapa organ ya. Beberapa studi mengatakan bahwa 33% pada pasien kritis COVID-19 itu disertai dengan pulmonary intravascular trombosis atau koagulopati. Nah, beberapa data terakhir mengatakan bahwa pasien COVID-19 disertai dengan endotelitis, ya, sehingga sangat mungkin kita dapatkan pasien COVID-19 dengan gejala stroke, pasien mungkin dengan gejala infark paru, dengan juga bahkan terjadi nefropati, ya, atau akut kidney injury. Dan saya kira ini juga menjadi salah satu trigger, ya, potensi terjadi infark miokard pada jantung, ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa fase yang kita pahami secara bersama yang bisa menimbulkan masalah pada pasien COVID-19. Ada fase di mana viralnya yang berlebihan dan ada fase di mana inflamatori yang berlebihan. Nah, terutama pada fase-fase di mana fase kritis, mungkin kita akan berhadapan fase-fase ini, ya. Fase ARDS, multi organ failure, di mana memang secara dasar kita tahu bahwa viral itu adalah self-limiting disease. Nah, mungkin kita akan menghadapi pada pasien-pasien kritis COVID-19 bukan lagi masalah viralnya,
tetapi inflamatorinya yang berlebihan. Dan ini yang menyebabkan disfungsi beberapa organ. Tentu ya, selain terapi suportif ditekankan, juga beberapa poin di mana disregulasi daripada sistem inflamasi ini kita kontrol supaya proses kerusakan itu kita kurangi ataupun kita hambat. Nah, oleh karena itu kita pada pasien-pasien dengan COVID-19 gejala berat dan kritis, saya kira sudah ada protokol kita terbitkan supaya kita mempunyai pemahaman yang sama ya. Kita tahu bahwa ini adalah pandemi hampir terjadi di semua daerah ya. Dan tentu kita harus melakukan tata laksana secara bersama, kolaboratif dan komprehensif. Nah, ini dari 5 OP ini melihat beberapa sudut pandang yang perlu kita tekankan. Nah, saya masuk ke dalam fase derajat fase kritis. Saya kira ini kita sudah paham bersama ya. Pada pasien-pasien kritis selalu senantiasa kita dengung-dengungkan, ulang-ulangi ya. Pasien-pasien yang petanda menuju kritis itu ada klinisnya pneumonia, RR-nya sudah meningkat, dan bahkan sudah terjadi distres pernapasan. Dan yang paling sensitif adalah indeks oksigenasi ya. SpO2 di bawah 93%. Nah, seperti tadi sebagai dasar bahwa terjadinya hypoksemia, itu mungkin secara klinis pasien kita lihat dengan tanda-tanda tidak ada distres yang terjadi. Tetapi dengan mengukur indeks oksigenasi, maka kita bisa menemukan lebih cepat bahwa pasien berada dalam fase kritis. Dan banyak pasien yang kita lihat dengan manifestasi demikian. Ya. Makanya kalau kita lihat ya manifestasi pasien-pasien setelah kita kembangkan ICU, ya, ICU menjadi volumenya bertambah. Dan kalau kita lihat pasien-pasien yang masuk ke ICU pada level-level tertentu, bahwa ternyata pasiennya masih sadar, kondisi baik, ya, tetapi sudah terapi oksigen sudah cukup tinggi. Inilah yang cukup khas pada pasien COVID. Berbeda dengan pasien kritis secara umum ya, di mana mungkin ICU-nya pasiennya sudah tidak sadar, pasiennya dalam keadaan shock ya. Tapi pasien COVID-19 ini kalau kita deteksi lebih awal, ya sudah membutuhkan terapi oksigen lebih tinggi, dan kalau kita lihat pasiennya kelihatannya masih tenang dan kooperatif. Ya. Nah kalau pasien ini ya, sekira ini sudah tipikal daripada pasien kritis ya, ada ARDS yang berat dan ada shock sepsis. Nah, mungkin pasien-pasien ini sudah jatuh ke dalam kondisi multi organ yang sudah membutuhkan ventilasi mekanik. Nah, bagaimana kita kembangkan suatu protokol ya supaya kita bisa memberikan tata laksana yang sama. Oksigenasi dan ventilasi menjadi poin yang penting ya, di mana terutama kalau dengan manifestasi COVID-19 dengan manifestasi paru yang cukup berat, maka tentu kita harus memberikan oksigenasi dan ventilasi yang adekuat, terkhusus untuk oksigen ya. Oksigen ini beberapa konsep terbaru mengatakan bahwa oksigen itu adalah suatu obat. Jadi sebagai obat maka dia harus sebagai alat terapi yang adekuat. Pada level yang rendah dia tentu menjadi under treatment, dan pada level yang berlebihan dia menjadi intoksikasi. Nah, ini menjadi isu yang cukup berat pada pasien-pasien COVID-19 di mana kita harus mengatur terapi oksigen yang adekuat. Terkhusus ya, di mana juga kita harus memberikan terapi yang adekuat, di mana kita lihat sendiri beberapa daerah dan bahkan negara ya terjadi kekurangan oksigen. Nah, tentu itu juga ada kaitannya dengan bagaimana juga kita melakukan manajemen terapi oksigen yang baik sehingga stok oksigen mungkin predictable dan bisa kita atur secara baik. Nah ini kalau kita lihat ini protokol cukup cukup kompleks ya. Alur ini cukup kompleks, tapi kalau kita urut satu persatu maka kita melihat suatu flow atau dinamika escalating terapi yang dilakukan secara bertahap dengan monitoring yang ketat dengan beberapa target-target monitoring yang objektif. Nah, salah satu kalau kita lihat di fase ini ya, fase gangguan napas ya. Jadi ini secara konsisten mengatakan bahwa kalau pasien sudah ada gangguan jalan napas itu tidak ada pilihan lain, selalu intubasi.
Salah satu contoh gejala klinis gangguan jalan napas itu kesadaran menurun. Jadi kalau kita mendapatkan pasien COVID-19 sudah kesadaran menurun atau berubah, itu indikasinya sudah sangat jelas ya. Langsung melakukan intubasi dan ventilasi mekanik. Tidak ada opsional yang lain ya. Meskipun pasien tersebut masih kita lihat dengan tanda vital yang masih tolerable mungkin, atau bahkan oksigenasi yang masih tolerable ya. Indikasinya sudah sangat kuat. Nah, menjadi kondisi yang variabel ketika pasien yang masuk dalam kondisi sadar dengan sesak napas, maka mengikuti alur yang cukup panjang dan bertahap ini ya. Mulai kita lakukan terapi oksigen yang paling rendah. Yang penting kita bisa mencapai target oksigenasi yang optimal ya. Boleh dikata 92 sampai 96 ini menjadi target terapi oksigen yang cukup optimal ya. Tentu kita tidak mengharapkan bahwa terapi oksigen itu diberikan pada level yang tinggi ya, 98 sampai 100. Dalam kapasitas untuk mencapai level terapeutik yang optimal untuk tubuh, cukup pada level ini. Nah, bila mana pasien masih menunjukkan gejala distres napas atau secara objektif terapi oksigennya belum tercapai, maka silahkan kita titrasi. Ya, kalau non-rebreathing mask bisa kita titrasi sampai dengan 15 liter. Nah, dan bahkan beberapa intervensi yang cukup membantu itu adalah melakukan perubahan posisi secara gradual dan teratur ya. Nah, ini akan membantu ventilasi perfusi. Nah, kalau klinis memburuk, nah tanda-tandanya ya, bila ada kesadarannya berubah, RR-nya meningkat atau SpO2 juga belum tercapai dan tidak ada shock ya, maka silakan kita melakukan titrasi terapi oksigen ke level tinggi ya, bila mana kita mempunyai modalitas seperti high flow nasal kanul terapi ataupun kita mempunyai non invasive mechanical ventilation ya. Nah, opsi pertama sebaiknya kita memilih high flow nasal kanul terapi ya. Kita titrasi nih. Nah, ini ada beberapa tanda yang cukup objektif yang kita ambil dari beberapa publikasi ya. Bila mana ini ditemukan, maka mungkin terjadi kegagalan ya. Termasuk bila terjadi takikardi, terjadi peningkatan kerja otot napas, atau ditemukan ada perubahan daripada analisa gas darah. Itu sudah menjadi tanda-tanda objektif bahwa pasien tersebut tidak adekuat dengan level terapi oksigen yang diberikan ya. Bisa titrasi lagi. Nah, selanjutnya intubasi dan ventilasi mekanik ini saya kira menjadi isu yang cukup penting ya. Di mana di fase-fase awal pandemi ada dua opsi yang selalu kita pro kon ya. Apakah melakukan early intubasi dan ventilasi mekanik ataupun memberi kesempatan observasi. Nah, tetapi semakin ke belakang ini ya, sepertinya beberapa protokol di beberapa negara memang lebih mengemukakan escalating oxygen terapi ya. Nah, lanjut daripada intubasi bila masih terjadi kegagalan terapi oksigen, maka masih ada opsi yang berikutnya ya. Jadi extracorporeal membran oxygenator ya, dengan ECMO. Saya kira ini ada di beberapa rumah sakit rujukan vertikal ya. Jadi tentu ECMO ini sulit mungkin berada di level-level kabupaten ya. Sekira ada di rumah sakit rujukan dan bila mana pasien-pasien yang sudah terintubasi dan ventilasi mekanik belum mencapai level oksigen terapi yang ditemukan, maka bisa ditingkatkan ke level yang ECMO. Nah, saya kembali lagi bahwa bagaimana prinsip-prinsip terapi oksigen ya. Kita titrasi level terapi oksigen yang konvensional mulai dari kanul hingga non-rebreathing ya, dengan target terapi 92 sampai 96%. Nah, terkhusus pada populasi ibu hamil ya. Kita lebih tinggi sedikit ya, di atas 94% ya.
Kita tahu bersama bahwa ibu hamil itu mempunyai metabolisme rate yang lebih tinggi, dan pada ibu hamil tentu sana ada bayi yang kita harus cegah, ya, karena ibu bayi itu tidak atau rentan terhadap kondisi kekurangan oksigen. Nah, prinsip-prinsip terapi oksigen dengan menggunakan high flow nasal kanul, ya khusus pada COVID-19 dengan proses aerosol yang terjadi, maka prinsip terapinya adalah flow rendah dan titrasi oksigen yang tinggi. Jadi boleh dikatakan kalau mulai dengan flow rendah 30 misalnya, maka fraksi oksigennya pelan-pelan kita tingkatkan sampai target tercapai ini 92 sampai 90. Mungkin mulai dari 90, 40, belum tercapai naik 50, belum tercapai naik 60, 70 sampai 100 ya. Nah, setelah itu tercapai baru pelan-pelan dinaikkan flow-nya lagi. Kenapa demikian? Ya, terkhusus pada COVID-19 di mana semakin tinggi flow maka semakin tinggi aerosol yang terjadi. Walaupun dengan HFNC dan kombinasi dengan surgical mask itu bisa mengurangi distensibility daripada aerosol. Nah, kembali lagi bahwa kombinasi terapi oksigen high flow ini dan melakukan promposisi, ya, data penelitian mengatakan bahwa bisa meningkatkan level oksigenasi di dalam darah, ya, sangat signifikan ini 20, dan setelah terbukti mengurangi kebutuhan akan ventilasi mekanik. Ya. Dan ini ya, ROX Index ini cukup populer kita pakai. Bagaimana sih kita menilai kegagalan terapi oksigen pada pasien-pasien yang menggunakan high flow, ya? Karena tentu berbeda dengan kriteria gagal napas secara umum yang kita pakai. Data mengatakan kalau ROX skornya ini dengan cara mengukur SpO2, katakanlah kalau SpO2 90, fraksi oksigennya 50, RR-nya 30, nah itu akan kita dapatkan nilai ROX, ya. Mungkin ROX-nya 4 atau mungkin ROX-nya 2. Nah, kalau 2 berarti sudah di bawah 3,8. Dan kalau ini kita eskalasi dan observasi selama beberapa jam masih konsisten demikian, maka pasien-pasien itu sebenarnya berada dalam prediktor kuat terjadinya kegagalan intubasi, kegagalan ventilasi sehingga perlu intubasi dan ventilasi mekanik. Hal yang sebaliknya juga terjadi demikian, ya. Apabila pada saat kita ukur ROX-nya di atas 4,8 atau katakanlah 5, 6, ya, meskipun dengan level terapi oksigen yang tinggi, pasien itu menjadi prediktor keberhasilan terapi, ya. Dan bahkan kita bisa memprediksi bahwa pasien-pasien ini potensi akan berhasil dengan tata laksana yang kita berikan. Nah, poin yang penting lagi bahwa selain kita melakukan eskalasi oksigen terapi, jangan lupa bahwa semua pasien-pasien yang sudah diberikan terapi oksigen dosis tinggi, senantiasa kita lakukan monitoring yang adekuat, ya. Jangan sampai kita berada dalam suatu fase intubasi dan ventilasi mekanik ini tertunda, ya. Nah, karena itu data-data mengatakan dan juga pengalaman klinis kita, ya, terutama yang bekerja di perawatan intensif, pasien-pasien yang terlambat diberikan intubasi dan ventilasi mekanik, ya, terlalu lama menggap-menggap, itu outcome-nya akan jauh lebih buruk dibanding pasien-pasien yang secara dini kita bisa lakukan intubasi. Nah, prinsip-prinsip pada saat melakukan ventilasi mekanik, ya, protektif lamp ventilasi, ya. Nah, ini menjadi isu yang penting, ya, karena pertama COVID-19 ini dengan karakteristik yang berbeda, sangat berbeda dengan pasien-pasien yang secara umum kita ventilator, ya. Waktu recovery juga relatif lebih lama dibanding pneumonia secara umum, ya. Dan manifestasi klinis yang cukup berat, ya. Ini beberapa parameter. Jangan sampai ventilasi dan intubasi yang kita berikan justru memperburuk kondisi pasien. Optimal fit, tetap dikombinasi dengan promposisi. Ya. Kita selalu monitoring apakah ada terjadi sinkroni, ada plateau pressure yang tinggi, dan sebagainya. Mohon izin, Dr. Faisal. Ya. Paparannya sudah habis, Dok. Ya, ini promposisi saya kira cukup penting, ya.
catatan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa trombosis ini adalah sebagai suatu upaya memperbaiki ventilasi perfusi sehingga oksigen lebih banyak masuk ke dalam darah. Nah, terapi ECMO ya, saya kira ini lebih advance. Nah, fase-fase shock ya, pasien-pasien yang dalam keadaan shock senantiasa kita berpikir bahwa pasien COVID-19 ini mungkin berada shock hipovolemi, obstruktif ya, sudah disampaikan tadi, sepsis, kardiogenik itu mungkin. Sehingga selalu kita lakukan asesmen kira-kira yang mana yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, tata laksana cairan ya, secara bertahap kita lakukan. Ya, sedikit tambah-tambah cairan, lihat tensinya, tambah cairan, lihat tensinya. Dan ini dilakukan secara dinamis. Ya. Kita lihat dan monitoring potensi yang terjadi. Tata laksana shock ya, bisa menambahkan vasopresor, norepinefrin, dan bisa menambahkan vasopresin pada pasien-pasien yang membutuhkan norepinefrin yang tinggi untuk mengurangi dosisnya. Ini dosisnya saya kira. Nah, inflamasi saya kira poin yang cukup penting kita lihat ya, di mana sekarang ada steroid, tetapi perlu menambahkan pada kondisi tertentu dengan anti interleukin ya. Saya kira ini ada beberapa, saya kira mungkin tadi sudah disampaikan juga pada pembicara sebelumnya, bahwa pada kondisi tertentu badai sitokin itu kita tidak bisa blok dengan steroid dan mungkin memerlukan intervensi tambahan. Nah, salah satu opsinya adalah memberikan anti interleukin. Ini juga pada pasien-pasien kritis ya, teman-teman yang di critical care menambahkan suatu intervensi ekstrakorporal untuk mengurangi atau menghambat inflamasi pada pasien COVID-19. Yang saya kira ini 2-3 slide terakhir ya. Terapi-terapi standar ya, antiviral, vitamin sebagai imunomodulator, antikoagulan sebagai profilaksis, steroid, dan anti-interleukin. Jadi menjadi paket mungkin ya, kalau boleh saya katakan paket penanganan pasien kritis ya, tentu dengan beberapa indikasi-indikasi yang perlu diperhatikan. Nah, slide terakhir ini ya, saya kira ini ada beberapa terapi tambahan, sudah dibahas tadi saya kira. Dan tentu ini masih berbasis research dan belum bisa dijadikan sebagai standar terapi dalam tata laksana COVID. Tentu kita mengharapkan beberapa data kemudian sehingga pas ini bisa dipaketkan dalam standar terapi COVID-19. Baik, saya kembalikan Dr. Ida Bagus. Baik, Dr. Faisal, terima kasih banyak untuk paparan. Baik, mungkin kita masuk ke sesi diskusi ya, Dok. Dr. Dapsa, apa masih join, Dok? Dr. Dapsa? Oh, baik. Terima kasih, Dok. Mungkin kita mulai dulu dari ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Dapsa, Dok. Silakan, Mbak Nia. Ya, ini ada pertanyaan dari sejawat dari RSUD Tabanan, Dok. Jadi bertanya untuk antikoagulan mana yang terbaik digunakan bila dihubungkan dengan inflamasi yang disebabkan oleh COVID-19. Ya. Saya bacakan untuk 2 pertanyaan ini. Ya. Baik Pak, saya bisa coba langsung jawab. Jadi mengenai antikoagulan terbaik, saya rasa rekomendasinya tadi kita ada 3 ya. Amprexinet, heparin. Izin Dok, suaranya kecil ya Dok? Tes. Ya. Ya. Jadi antikoagulan. Antikoagulan yang direkomendasikan ada 3 ya, unfractionated heparin, enoxaparin, dan fondaparinux. Pilihannya cenderung ke enoxaparin, 1 alasannya karena tidak perlu pemantauan.
dan efektivitas capaian dari pengenceran darahnya lebih optimal dibandingkan unfractionated heparin. Pilihan keduanya tentunya fondaparinux. Mungkin alasannya ini sebenarnya lebih ke masalah di yang kita temui pada pasien populasi umum, terutama pasien sindrom koroner akut, di mana pasien dengan fondaparinux mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya perikateter trombosis. Jadi pada pasien kritikal dan juga mempunyai akses yang banyak, kami biasanya lebih memilih kepada untuk LMWH ya, enoxaparin. Satu alasannya karena tadi tidak perlu kita monitor mengenai keenceran darahnya, baik itu pemeriksaan APTT. Kedua, karena tadi masalah kalau misalnya pasiennya kritis, banyak device atau banyak insersi di pembuluh darahnya, kita lebih memilih juga enoxaparin. Praktis 12-18 jam, jadi tidak terlalu panjang, tidak sepanjang fondaparinux yang 24 jam lebih ya. Sehingga bila terjadi perdarahan akan jauh lebih mudah untuk dihentikan dan wash out-nya. Tapi balik lagi, kalau pasiennya resiko tinggi berdasarkan improve score 7 bahkan udah mulai 10 ke atas, mungkin lebih ideal pakai unfractionated heparin agar bila terjadi perdarahan kita bisa dengan mudah menghentikan dan mereverse efek keenceran darahnya. Jadi tergantung situasi klinisnya menurut saya. Kalau pakai unfractionated heparin pun, kalau memang bisa tercapai efek dari antikoagulannya, tentu akan menjadi sama efektifnya ya. Kemudian untuk nomor 2, pasien riwayat COVID, baik yang gejala ringan, sedang, berat, dan kritis, apakah perlu pemantauan? Jadi ini pasien pasca COVID ya, pertanyaannya. Sepertinya ya. Ya, jadi untuk pasien yang pasca COVID, terus terang sebenarnya belum ada panduan yang atau bukti penggunaan antikoagulan. Walaupun di dimernya tinggi ya, kecuali pasien tersebut telah terbukti terjadi trombus makro, yaitu seperti DVT, akut pulmonary emboli, atau bahkan ALI, akut limb ischemic. Nah, itu penggunaan antikoagulannya 3-6 bulan. Tadi apa satu lagi? Dan apakah perlu pemberian? Ya. Ya tentunya kalau pasiennya seperti pasien makroemboli perlu 3-6 bulan pemberian antikoagulan, tentu pilihannya antikoagulannya oral ya. Baik yang direct atau yang non-direct seperti warfarin. Itu aja, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Dr. Dapsa. Untuk sementara baru 2 dok. Jadi mungkin beralih ke Dr. Faisal dulu. Dr. Faisal, mungkin saya ada rumah sakit Rata Totok Buyat dengan Dr. Ike di chat. Jadi jika saturasi oksigen 92-96% dengan nasal kanul 4 liter per menit, tapi terjadi perburukan, foto ronsen dengan pneumonia luas tanpa komorbid, apakah ada tempatnya untuk titrasi oksigen ke NRM atau HFNC? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, makasih ya atas pertanyaannya tadi ya. Jadi kalau melihat daripada klinis pasien begini, suaranya belum terdengar. Ya, bagaimana? Sudah terdengar? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Jadi terima kasih dok atas pertanyaannya. Jadi kalau melihat daripada klinis yang disampaikan demikian ya, akan sesuai juga tadi dengan alur terapi oksigen dan target terapi oksigen. Kalau pada level di mana target terapi oksigen 92-96% ini sudah tercapai, ya,
Dan kalau saya lihat ini pola nafas 20 sampai 24 kali ini masih sangat tolerable ya. Jadi lebih sebaiknya kita lebih concern pada level terapi oksigen. Dan bahwa terjadi perburukan paru ya itu adalah manifestasi klinis yang tentu kita terus waspada ya, terus waspada, bisa saja terjadi penurunan oksigenasi yang cepat ya. Jadi tetap saja kita konsentrasi di level terapi oksigen ini karena terapi oksigen itu guide-nya adalah tanda-tanda objektif, ya. Bukan dari besar atau luasnya permasalahan paru yang terjadi. Ya. Karena gambaran daripada radiologi itu hanya memberikan gambaran makroskopis, tapi bagaimana oksigen bisa tercapai itu dihasilkan oleh berbagai dinamika ya. Dari pola napas, cara bernapas, dan kemudian metabolisme rate tubuh pasien. Ya. Jadi mungkin pasien dengan gambaran radiologi yang ringan, tapi dia berada dalam metabolisme rate yang cukup tinggi. Ya. Ada baik inflamasinya yang hebat, ada hiperpireksia, ada kecemasan, maka level terapi oksigen itu bisa saja lebih rendah. Dan sebaliknya juga pada pasien-pasien dengan gambaran radiologi yang berat, tapi dengan basal metabolisme rate yang tidak terlalu tinggi, terapi oksigen bisa tercapai dengan demikian. Jadi kita konsen aja ke tanda-tanda objektif yang kita temukan. Ini gejala objektif adalah SpO2 dan SpO2 atau level terapi oksigen masih tercapai. Ya. Nah, kalau menambah terapi oksigen ke level yang lebih tinggi, ya. Nah, ini tentu akan lebih meningkatkan oksigen ya. Kita akan mencapai mungkin oksigen 98, 99 dan bahkan 100 ya. Tetapi beberapa data penelitian mengatakan bahwa pada level terapi oksigen 98 sampai 100 itu adalah liberal oksigen terapi ya. Tidak jauh lebih baik dengan standar oksigen terapi yang target seperti demikian. Demikian, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dok. Ini satu lagi di pertanyaan nomor 1, Dok. Ini sebetulnya pertanyaan tadi di sesi siang hari. Ya, jadi, apakah lebih menguntungkan early intubation, ventilator, atau oksigenasi bertahap dari HFNC atau ARVO untuk mengurangi angka kematian karena COVID berat? Ya, baik. Terima kasih. Jadi Silakan, ini Dok. isu yang... Izin, boleh. Karena tambahin satu lagi, Dr. Faisal. Ya, silakan. Saya boleh nambah. Silakan. Terkait pertanyaan nomor 1 juga, Dr. Faisal. Ya. Ingin tahu tadi menyambung tadi, adakah indikator kapan dia, karena pada pertemuan saya disampaikan bahwa kita mengatakan bahwa FNC ini sudah tidak efektif lagi, kemudian dia harus intubasi. Itu ada nggak tanda-tanda atau indikator atau tanda-tanda yang secara objektif itu mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa dengan HFNC sekian jam atau berapa lama, kemudian dia harus pindah ke intubasi supaya tidak terlambat. Mungkin tadi pertanyaan tadi, adakah indikatornya juga? 1 tadi sama sih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi early intubasi atau escalating oxygen therapy itu adalah 2 opsi yang di awal-awal pandemi itu cukup didengungkan tuh sebagai suatu strategi yang akan berkaitan dengan mortality pasien. Nah, jadi saya sudah mencari beberapa referensi terkait ini, dan sejak di awal-awal pandemi ya di protokol kami itu lebih mengedepankan pada escalating oxygen therapy. 2 strategi ini adalah 2 strategi yang bisa saja kita pakai, tapi yang mana lebih baik belum ada data mengatakan bahwa early intubasi pada pasien dengan COVID-19 lebih baik dibanding high flow nasal kanul terapi dalam hubungannya dengan angka kematian. Ya, jadi tidak lebih baik, sehingga kita akan lebih prefer ke penggunaan high flow nasal kanul terapi bila kita mempunyai modalitas itu. Yang jadi masalah jangan sampai kita tidak punya high flow nasal kanul terapi, kita menunda intubasi. Nah, ini menjadi masalah ya.
Tentu beberapa pasien kalau tidak mempunyai high flow nasal kanul terapi, maka indikasi objektif ke arah intubasi itu apabila pasien berada dalam indeks oksigenasi yang rendah, ya. Tidak tercapai lagi nih 92, 96. Dengan NRM, nah itu harus intubasi. Ya. Jangan menunda, ya. Nah, beberapa pasien itu saya lihat banyak mendapat laporan, ya, di daerah-daerah oksigenasi sudah 80, ya. Memang pasien baik-baik, ya. Tapi ya pasien-pasien yang demikian, happy hipoksemia itu tidak menjanjikan pasien akan menjadi sembuh. Itu hanya gejala klinis yang bila tidak ditangani secara cepat, itu akan pasti akan terjadi MODS, ya, dan pada hari ke-5 sampai hari ke-7 itu biasanya akan terjadi berbagai macam masalah sehingga menyebabkan henti jantung. Itu potensi yang terjadi. Nah, kaitannya dengan kapan sih sebenarnya sebagai mengambil keputusan untuk mengubah high flow nasal kanul terapi ke intubasi dan ventilasi mekanik, ya. Saya kembali sharing di sini lagi, ya, minta izin. Ini sebenarnya di alur ini yang sudah ada di buku protokol. Maaf, ya. Ini alurnya sudah jelas nih sebenarnya. Share screen ya, Pak. Nah, ini alurnya udah jelas nih. Kalau ini tidak tercapai dengan high flow nasal kanul, ya, ada kesadaran menurun, tidak boleh pakai high flow nasal kanul. Tidak boleh pakai non-invasif, langsung masuk ke intubasi. Pasien dengan pola napas yang cukup tinggi, ya, 30 kali per menit, itu sudah tanda objektif, sudah tanda-tanda akan gagal. Ya. Itu kita tinggal menunggu waktu aja, ya, secepatnya. Oksigen terapi tidak tercapai, pasien asidosis dan sebagainya. Dan nah ini yang menjadi kriteria yang cukup populer, ya. ROX index itu bisa dipakai tuh. Hitung SPO2-nya, ya. Seperti pasien SPO2 90, RR 30, itu ROX-nya sudah di bawah 3. Ya. SPO2. Laju napas. Nah, itu sudah refus. Itu sudah peta ini cut off ini, ya. Saya kasih angka 12 ini supaya jelas. Di penelitian itu ada 2 jam, 4 jam, 6 jam, ya. Nah, semakin lama 12 jam ini semakin prediktor yang sangat kuat bahwa tidak akan. Sensitivitas 92% dengan spesifitas 80%. Bahwa pasien dalam 12 jam ROX di bawah 3 akan terjadi kegagalan untuk ventilasi dan oksigenasi dan akan membutuhkan intubasi dan ventilasi. Dan ini penelitian cukup besar, data ini cukup valid, ya. Jadi untuk teman-teman semua, saya kira ini aja dipakai sebagai panduan. Dan pengalaman saya juga secara klinis memakai protokol ini sangat baik kita pakai dalam praktek klinis. Mudah, ya, tidak perlu laboratorium, tidak perlu analisa gas darah, hitung SPO2-nya, hitung berapa oksigen dipakai, dan hitung napasnya pasien. Maka kita mempunyai nilai yang keluar yang cukup objektif memberi gambaran kita sebagai klinisi dalam menentukan keputusan klinis apa yang akan kita lakukan. Demikian. Terima kasih, Dr. Faisal. Pertanyaan dengan daftar tadi sudah, ya? Sudah. Bapak Ibu, teman-teman yang ada di daring, masih ada yang ingin bertanya? Sebentar, Dr. Faisal, sebentar, ya. Dari ya. Ada yang raise hand, Dr. Ika. Dr. Ika. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih, Dok, untuk ke Dr. Faisal. Dok, yang ada jurnal yang ini tentang penggunaan NRM digabung dengan nasal kanul.
untuk rumah sakit yang tidak mempunyai high flow nasal kanul, bagaimana menurut dokter penggunaan NRM 15 liter dengan nasal kanul 5-6 liter per menit? Terima kasih, Dok. Ya, saya kira itu boleh aja ya kita pakai, dan banyak teman-teman melakukan praktek dengan demikian ya. Itu kalau kanul ditambah 6 liter atau 5 liter, NRM 10 liter ya, sama dengan 20 liter kan. Saya kira boleh lah. Dilakukan aja. Meskipun belum banyak data-data yang mendukung ke arah sana ya. Nah, tentu maksudnya dalam konteks limited resources ya. Nah, jauh lebih baik sebenarnya diarahkan ke high flow nasal kanul terapi. Nah, apa beberapa keuntungan yang kita dapatkan dengan high flow nasal kanul terapi ya? Perlu juga disampaikan bahwa pemberian oksigen dosis tinggi itu akan secara bertahap dan konsisten pelan-pelan itu akan merusak mukosa jalan nafas. Ya, pemberian oksigen dosis tinggi, oksigen itu kan sebenarnya dia karakternya kering. Jadi sama dengan kalau kita terlalu lama di padang pasir, ya, itu udara kering, kelembabannya kurang. Nah, pelan-pelan itu akan menyebabkan kerusakan paru-paru. Nah, kalau dengan high flow nasal kanul terapi itu mempunyai kelembaban. Ya, jadi kelembaban udara yang masuk dengan flow yang tinggi dengan dosis tinggi itu diatur kelembabannya. Nah, beberapa keuntungan yang lain lagi saya kira terkait dengan perbaikan ventilasi ya, karena dia mempunyai level tip yang tinggi. Saya kira itu beberapa keuntungan ya. Nah, tentu kalau kita tidak mempunyai opsi yang lain ya silakan aja diarahkan ke sana ya. Tentu saya tidak mengatakan itu bahwa sesuatu yang tidak betul, tetapi dalam konteks oksigen terapi jauh lebih baik kita arahkan ke high flow nasal kanul terapi bila tidak efektif, karena beberapa teori mengatakan pemberian oksigen dengan dosis tinggi perlu juga beberapa perhatian di sana ya. Salah satunya itu humidifikasi. Terima kasih, Dok. Ya. Dr. Rika sudah cukup. Ada satu pertanyaan lagi, Dokter dari di chat buat Dokter Dapsa. Ya, Dokter Dapsa dari Dokter Melinda Eka Hospital. Perbandingan pemakaian heparin dibanding enoxaparin serta pemantauan PTA-PTT-nya itu berapa lama sekali ya, Dok? Terima kasih. Silakan, Dok. Jadi untuk apa? Pemantauan APTT, tapi pertanyaannya pemantauan maaf, saya lihat. Perbandingan pemakaian heparin dibanding pemakaian enoxaparin. Oke. Jadi tadi tergantung kasusnya ya. Indikasinya kan pada sedang dan berat ya. Untuk memulai penggunaan enoxaparin antikoagulan. Jadi tadi saya sampaikan bedanya ya kalau pemberian dari yang dianjurkan itu kan subkutan ya. Subkutan tentunya yang subkutan itu biasanya kita tidak periksa lagi APTT-nya. Namun pada keadaan dengan kreatinin yang rendah dan pasien dengan risiko perdarahan tinggi, biasanya kita menggunakan IV ya, penggunaannya secara kontinua. Dan ini target APTT-nya biasanya perlu dicapai dalam waktu 12 jam, kemudian pemantauan APTT-nya pun setiap 12 jam, 2 kali sehari ya. Dan kemudian dosisnya di-adjust sesuai dengan kebutuhannya. Terutama pada pasien-pasien yang sudah terjadi makrotrombus ya, makrotrombus. Sedangkan untuk pasien yang bukan makrotrombus, tentu rekomendasinya pemberiannya adalah secara subkutan dengan dosis yang sudah disesuaikan ya. Tadi dosisnya. Ya, subkutannya diberikan dengan dosis 3 kali 5.000 atau 3 kali 7.500 berdasarkan berat ini yang kritis atau bukan.
Kalau tidak kritis, pemberiannya 3 kali 5.000. Mungkin itu tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, Dokter. Terima kasih. Bagaimana Dr. Melinda? Mungkin saya masih ada waktu, kita kurang lebih 5 menit lagi untuk 1 atau 2 pertanyaan Bapak Ibu. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan atau ditanggapi, kami persilakan untuk raise hand atau mengetik dalam chat. Bu Nani, silakan. Boleh tetap. Silakan, Dok. Pertanyaannya sedikit tentang itu, Dok. Jadi pada pasien-pasien COVID itu yang ada kecurigaan penyakit atau mungkin sebelumnya sudah punya gangguan atau pernah serangan, ya mungkin saya juga nggak tahu, pokoknya dia pernah serangan, kemudian dia ada COVID, tapi pada selama sakit tidak jadi masalah jantungnya. Follow up itu seperti apa ya? Apakah pasien itu harus terhadap jantungnya? Karena tadi kan seperti dokter sampaikan kan kemungkinan terjadi karena akibat trombosisnya itu kan bisa terjadi pasca setelah pasien itu negatif. Itu benar nggak sih, Dok? Tadi saya nangkepnya seperti itu. Nah, kalau pasien-pasien jantung atau pada pertemuannya sebelumnya ya saya dengar itu, saya dan Dr. Laksa pernah menerangkan. Saya lupa untuk yang dulu apa yang sekarang. Untuk post COVID ya, Dok? Iya, post COVID. Jadi maksudnya orang-orang tuh harus jadi harus waspada terhadap kelainan jantung, harus follow up apa gitu. Saya agak lupa waktu itu yang sebelumnya mungkin ya dokter saya. Oke. Pasien-pasien jantung itu seperti apa ya, harus follow up? Oke, jadi kalau misalnya pasca COVID, tentu kita melihatnya berdasarkan simptom karena ada juga gejala-gejala long COVID. Jadi kalau selama perawatan, tentu komplikasinya biasanya terjadi pada saat inflamasi paling tinggi ya, kurang lebih 10 ya, minggu kedua lah ya. Dan terus kedua, kalau penggunaan antikoagulan hanya pada pasien yang pasca penggunaan pos rawat hanya pada pasien yang sudah terbukti ada makro trombus ya, DVT, akut pulmoner emboli, atau akut limb iskemik, yaitu durasinya antara 3 sampai 6 bulan. Namun kadang-kadang mungkin pada praktek hari-harinya itu kadang-kadang dengan D-dimer tinggi, pasien juga tetap diperpanjang penggunaan antikoagulannya. Kalau itu lebih banyak clinical judgment dari yang merawat pasien tentunya. DPJP ya. Ya. Tapi mengenai pasien follow up pasien untuk komplikasi jantung ya tentu berdasarkan symptom base ya. Kalau udah mulai ada simptom ya kita harus konfirmasi, karena pasca COVID itu kan juga gangguan respirasi, jadi fungsional kelasnya juga terganggu biasanya. Dan itu yang kita harus pastikan bahwa ini sebenarnya isunya utamanya di paru atau di jantung. Saya rasa sih itu aja, dokter. Iya, terima kasih, Dok. Ya. Karena saya ingat waktu pertemuan sebelumnya, dokter pernah menjelaskan, tapi juga agak lupa gitu. Karena sering terjadi kan sekarang ini mereka yang sudah negatif, kemudian tapi di D-dimer tinggi, tiba-tiba ada serangan jantung, terus akhirnya meninggal gitu. Apakah bagaimana kita mengetahui atau adakah indikator-indikator yang bisa menetapkan atau menjadi perhatian bagi DPJP khususnya gitu, kalau kemungkinan itu terjadi. Karena beberapa kasus kan sekarang banyak nih yang terakhir seperti itu. Iya, jadi balik lagi, tetap aja pasien perlu distratifikasi masalah diagnostik kardiovaskularnya. Apakah mereka memerlukan masuk resiko tinggi yang perlu prevensi primer, terutama masalah tensi dan kolesterol dan juga diabetes kali. Apakah pasien ini udah masuk ke prevensi sekunder, untuk obat itu perlu diberikan. Terus saya rasa ya gap-nya adalah kalau pasien di D-dimer tinggi, namun tidak pernah ada bukti makro
tromboemboli. Apakah itu perlu diberikan antikoagulan? Saya rasa itu evidence gap-nya masih cukup belum ketemu ya, belum ada buktinya. Tapi mungkin secara rasional mungkin BPJP lebih banyak memberikan karena gejala long COVID ini saya rasa akhir-akhir ini terutama kami juga sering dapat banyak rujukan pasca COVID itu datang dengan akut limb iskemik ya. Tapi itu saya nggak tahu apa itu sudah masuk standar baku, apa ini suatu insidental. Saya rasa ini perlu peninjauan atau pemantauan lebih lanjut ya. Baik, Dok. Terima kasih Dr. atas penjelasan. Baik, Dr. Nani sudah cukup. Udah puas. Oke. Baik, Dr. Dafsa, Dr. Faisal, sepertinya mengingat waktu dan di bagian timur ini sudah hampir jam 6 sepertinya, Dok. Terima kasih banyak atas materinya, Dr. Dafsa, Dr. Faisal. Semoga kita dapat berbagi lagi di lain waktu ya, Dok. Mohon maaf bila ada salah kata. Sehat selalu, Dok. Iya, makasih. Terima kasih Dr. Dafsa, Dr. Terima kasih Faisal. Dr. Nani. Terima kasih Dr. Anum, Dr. Faisal. Terima kasih, Dok. Yuk, saya Dr. pamit. Dafsa, Dr. Nani. Ya. Terima kasih. Baik, Silakan, Bu. Saya kembalikan ke Dr. Nani. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang sudah memberikan masukan pada siang hari ini, sore hari buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tunggu esok hari Bapak Ibu sekalian. Kami akan mulai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga di jam 10 pagi di waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pelajaran yang baik buat kita semua, jadi mohon Bapak Ibu sekalian tetap hadir bersama-sama kami dan kita mendengarkan sesi selanjutnya di hari kedua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian atau penyelenggaraan yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat sore, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Izin live Bapak Ibu. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, telah kita simak bersama rangkaian acara pada hari ini. Sebelum kita tutup sesi hari ini, mohon izin untuk dapat mengambil gambar dari Bapak dan Ibu. Mohon izin perkenan untuk membuka video dulu Bapak Ibu. Ya, gimana screenshotnya ya Mas? Izin untuk kami dokumentasi ya. Iya. 3, 2, 1. Ya, lanjut. 3, 2, 1. Baik. Selanjutnya 3, 2, 1. Masih ada berapa slide lagi? Ya, untuk halaman berikut. 3, 2, 1 kayaknya sudah. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kita akan bertemu kembali besok di jam 10 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.